Oke, pelajaran kita hari ini yaitu tentang gerak parabola. Gerak parabola yaitu gerak yang lintasannya berupa grafik parabola. Seperti kita lihat contoh, ya ini seorang pemain bola yang menendang bola ke gawang sehingga dia melambung bolanya membentuk grafik parabola. Oke, dan banyak lagi contoh-contoh di dalam kehidupan yang menggunakan gerak parabola. Coba kamu pikirkan apa saja yang merupakan contoh dari penerapan gerak parabola di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba kamu pikirkan. Nah, betul. Ini sering sekali kita lakukan pada saat kita olahraga, ya. Memasukkan bola basket ke dalam ring basket. Nah, dia akan membentuk lintasan berupa parabola. Kemudian apalagi? Nah, betul. Orang yang bermain tenis, baik tenis meja, tenis lapangan, dan ini juga membentuk lintasan berupa parabola. Kemudian apalagi? Iya, itu seperti orang yang lempar lembing. Ini juga contoh gerak parabola. Kemudian ada juga orang yang bermain golf, kemudian orang yang bermain bisbol, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Coba kamu cari sendiri apa contoh-contoh di dalam kehidupan yang merupakan penerapan dari gerak parabola. Oke, kita akan masuk dalam penjelasan gerak parabola. Gerak parabola akan membentuk gerakan seperti ini, di mana lintasannya itu berupa setengah lingkaran ataupun terkadang seperempat lingkaran. Jadi seperti ini kita lihat bahwasanya jika bola ataupun benda itu dilempar atau dia ditendang dari tanah, dia akan mengalami kecepatan V0 dan dia akan membentuk sudut, ya, membentuk sudut terhadap horizontal. Jadi dia membentuk sudut terhadap horizontal seperti ini. Jadi sudut yang dia bentuk yaitu sudut alfa atau sudut theta ini sebesar ini. Nah, sudut ini kita namakan misalnya sudut alfa, ini kita sebut namanya elevasi. Ya, elevasi, sudut elevasi. Jadi besarnya itu alfa boleh, theta boleh, beta boleh, terserah. Tapi yang jelas sudut yang dibentuk antara horizontal dan juga terhadap kecepatan awalnya ini terhadap horizontal itu disebut dengan sudut alfa. Oke, jadi kalau kita lihat gerak parabola ini sebenarnya terjadi dari perpaduan gerak yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi maka sering juga dikatakan gerak parabola itu adalah perpaduan gerak atau memadu gerak. Nah, gerak apa yang ada di dalam gerak parabola? Coba kamu pikirkan gerak apa yang ada di dalam gerak parabola ini. Oke, iya, itu adalah gerak lurus beraturan dan satu lagi gerak lurus berubah beraturan, atau lebih tepatnya adalah gerak vertikal ke atas, ya, gerak vertikal ke atas. Jadi gerak lurus beraturan atau gerak vertikal ke atas. Sekarang di mana gerak lurus beraturannya dan di mana gerak lurus berubah beraturan atau gerak vertikal ke atasnya, kita akan lihat sebagai berikut. Jadi di dalam perumusan gerak parabola kita tahu tadi ini sumbu X, inilah yang kita sebut merupakan gerak lurus beraturan. Jadi untuk sumbu X dia gerak lurus beraturan dan untuk sumbu Y gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi seluruh rumus-rumus di dalam GLB itu kita berlakukan di sumbu X dan di sumbu Y itu berlaku rumus gerak lurus berubah beraturan atau gerak vertikal ke atas. Karena kita tahu gerak lurus berubah beraturan itu
Ada gerak vertikal ke atas, ada gerak vertikal ke bawah, ada gerak jatuh bebas. Dan yang lebih tepatnya di sini adalah gerak vertikal ke atas. Oke, kita lihat untuk sumbu X. Untuk sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan. Maka di dalam sumbu X ini berlaku rumus dari GLB. GLB terhadap sumbu X-nya itu adalah V0 X. Yang ini ya, V0 X. Karena ini kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X-nya adalah V0 X dan sumbu Y V0 Y. Untuk sumbu X V0 X. V0 X ini apa? Nah, V0 X ini adalah V0 cos alpha. Kenapa kita katakan V0 cos alpha? Kenapa bukan V0 sin alpha? Nah, ingat waktu kita belajar vektor, saya sudah katakan supaya lebih gampang mengingatnya, yang mana dekat dengan sudut itu yang kita anggap kosinus. Jadi kita lihat ini adalah sudutnya. Ini sudut alfa. Kalau kita ambil ini sudutnya, ini sudut alfa, maka yang dekat dengan sudut ini adalah sumbu X, ya kan? Sumbu X yang lebih dekat dengan sudut alfa ini. Maka sumbu X ini atau sumbu mendatar inilah yang kita anggap sebagai kosinus. Sedangkan yang Y-nya berarti sinus. Nah, kalau misalnya nanti sudutnya itu di sini, katakan ini beta. Maka yang menjadi kosinus itu bukan lagi yang sumbu X, karena yang dekat dengan sudut beta adalah yang V0 Y. Maka yang Y atau yang tegak ini itulah yang kosinus, maka yang ini sinus. Maka sekali lagi, yang mana dekat dengan sudut itu yang kita anggap kosinus. Oke? Ya, selanjutnya V0 X itu akan tetap sama ya, karena kita tahu bahwasannya GLB itu kecepatannya konstan ya, V-nya konstan. Maka sepanjang sumbu X, V itu adalah sama untuk V0 X. Maka jika sampai di sini di VA, ini VA atau VT, maka dia akan VAX untuk sumbu X, VAY sumbu Y. VAX itu akan tetap sama dengan V0 cos alpha. Baik itu juga di sini di titik paling tinggi, VY, ini VY-nya yang berbeda. V di sini di titik B, VBX ini juga tetap V0 cos alpha. Karena kita tahu bahwasanya kecepatan GLB itu konstan. Nah, seperti ini. Oke, kemudian jarak tempuh, jarak yang ditempuh, misalnya ini jarak X, ini jarak maksimum. Jarak yang ditempuh, ini kita ingat bahwasanya jarak itu adalah V kali T, ya kan? V kali T. Nah, di sini juga akan berlaku X itu menjadi V0 cos alpha dikali T. Karena kita tahu V-nya adalah V0 cos alpha dikali T. T-nya nanti bisa diketahui, bisa juga kita cari dari hubungan untuk VY maupun VX. Oke, sekarang kita lanjut ke sumbu Y. Untuk sumbu Y, ini sudah kita sepakati tadi bahwasannya berlaku adalah gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas. Nah, untuk gerak vertikal ke atas kita tahu itu adalah di sumbu Y-nya. Maka V0 Y di sini, kalau tadi V0 X-nya cos, maka V0 Y adalah sin. Maka V0 sin alpha. Nah, di sini berlaku ketiga rumus bukan GLBB ya, lebih tepatnya gerak vertikal ke atas. Berlaku ketiga rumus. Rumus yang pertama, VY sama dengan V0 Y kurang GT. Ini sama dengan rumus gerak vertikal ke atas kemarin waktu kita pelajari. Kemudian rumus yang kedua, yakni Y sama dengan Y0 ditambah V0 Y dikurang setengah GT kuadrat. Jadi di sini ada GT kuadrat. Oke. Kemudian rumus yang ketiga, VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat
dikurang 2GY. Nah, ini adalah rumus dari gerak vertikal ke atas, bukan rumus yang baru. Oke, kita lanjut. Untuk mencapai ketinggian tertentu atau mencapai ketinggian maksimum. Ya, untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, ini saat benda atau bola itu dilempar atau ditendang, dia akan mencapai ketinggian maksimum di titik B. Nah, saat dia mencapai ketinggian maksimum, maka dia juga akan mencapai jarak maksimum dan waktunya juga maksimum. Jadi, saat dia mencapai ketinggian maksimum, ingat waktu kita belajar gerak vertikal ke atas, saat bola atau benda dilempar mencapai ketinggian maksimum, maka kecepatan akhirnya adalah 0. Karena dia akan berhenti sejenak sebelum dia kemudian jatuh bebas. Oleh karena itu, VY di sini 0. VY-nya 0. Tapi VX-nya ada berapa? Ya V0 cos alpha. Karena kecepatan sumbu X itu adalah konstan. Maka kalau ditanya, tentukanlah kecepatan di titik B. Maka kita menentukan di titik B kecepatannya, VY-nya kan 0, VX-nya ada. Maka kita ingat waktu kita belajar vektor, maka dia merupakan vektor resultan. Jadi V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, Vy-nya 0, maka dari sini akar Vx kuadrat. Akar Vx kuadrat itu adalah Vx. Maka kecepatan saat mencapai ketinggian maksimum adalah kecepatan sumbu X, yaitu Vx, yaitu V0 cos alpha. Oke, sekarang kita mau menghitung berapakah waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum ini. Nah, kita akan menggunakan rumus yang pertama, ya. Kita tahu rumus yang pertama itu tadi Vy sama dengan V0 sin alpha kurang G, T-nya T mencapai maksimum. Nah, Vy-nya 0, kita ganti 0. Kan 0 sama dengan V0 sin alpha kurang GT max. Sehingga GT max adalah V0 sin alpha per G. Kita pindahkan. Nah, dapatlah V0 sin alpha per G. Itu untuk mencapai ini ketinggian maksimum, waktu yang dipakai untuk ketinggian maksimum. Nah, kalau misalnya ditanya berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh. Nah, kalau dilempar kan titik terjauh itu sampai dia kembali ke tanah. Nah, dari sini kan kita bisa lihat kalau dari titik 0 ini sampai B itu adalah V0 sin alpha per G. Dari B ke D kan sama, V0 sin alpha per G juga, karena ini merupakan grafik yang sama seperti pencerminan di dalam matematika. Maka ini bisa langsung kita hitung bahwasanya T terjauh itu adalah 2 kali V0 sin alpha per G. Itu dia untuk mencapai titik terjauhnya atau yang paling maksimum. Kalau tadi ketinggian maksimum, ini jangkauan atau jarak terjauh seperti itu. Oke, selanjutnya untuk menghitung ketinggian maksimum dan juga jarak yang terjauh, kita gunakan rumus apa? Nah, ini dia. Untuk menghitung ketinggian maksimum, kita gunakan rumus nomor 3, yakni Vy kuadrat sama dengan V0y kuadrat kurang 2GY. Nah, tapi ingat, kita gunakan rumus nomor 3 ini karena kita anggap bola itu dilempar atau ditendang dari tanah. Artinya Y0-nya dianggap 0. Tapi jika dia dari ketinggian tertentu, kita tidak bisa pakai rumus nomor 3. Harus kita pakai rumus nomor 2. Karena ada ketinggian tertentu. Misalnya dari sebuah gedung seperti itu. Jadi harus pakai rumus nomor 2. Oke, karena ini kita anggap dari tanah
Dan kita anggap tadi mencapai ketinggian maksimum itu VY-nya 0. Kita ganti 0 sama dengan V0Y kuadrat dikurang 2GY. Ini kita pindah sehingga Y sama dengan V0Y kuadrat per 2G. Ya, kita ganti V0Y-nya dengan V0 sin alfa. Maka V0 sin alfa kuadrat per 2G. Sehingga dari sini kita dapat Y maksimum ini sama dengan V0 dikuadratkan V0 kuadrat sin dikuadratkan sin kuadrat alfa per 2G. Ini rumus untuk menghitung ketinggian maksimum, ya, untuk menghitung ketinggian maksimum suatu benda yang dilempar dengan membentuk grafik parabola. Dan dengan catatan ini kita gunakan jika bola atau benda itu bergeraknya dari tanah. Nah, selanjutnya untuk mencapai jarak terjauh. Jadi kalau kita lihat grafiknya akan seperti ini, ya, grafiknya akan seperti ini. Oke, grafiknya seperti ini. Nah, kita lihat seperti ini, dia saat dia mencapai ketinggian maksimum di sini, ini Y max. Inilah yang ini tadi Y max, dan ini jangkauan terjauh. Ini yang X max atau terjauh, jangkauan terjauh X max. Untuk mencapai X max ini kan sumbu X itu adalah GLB, gerak lurus beraturan, maka rumusnya kita pakai rumus GLB. Yang mana tadi V0X kali T terjauh. V0X itu adalah V0 cos alpha kali T terjauh. T terjauhnya tadi kita lihat sebelumnya itu adalah 2 V0 sin alpha per G. Maka kita kalikan V0 dikali V0 itu V0 kuadrat 2 sin alpha cos alpha per G. Nah, dari sini 2 sin alpha cos alpha ini di dalam trigonometri, identitas trigonometri itu sama dengan sin 2 alpha. Nah, maka X maksimum itu bisa menjadi V0 kuadrat sinus 2 alfa per G. Nah, inilah rumus untuk mencari jangkauan terjauh. Ya, sekali lagi ini kalau dihitung langsung dari tanah sampai ke tanah kembali. Tapi jika dari suatu ketinggian tertentu, maka yang kita gunakan adalah yang Y sama dengan Y0 ditambah V0 Y atau V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, T-nya di sini adalah T mencapai ketinggian maksimum. Nah, jadi kalau T-nya mencapai ketinggian maksimum, maka T-nya ini yang tadi, yang di sini tadi, V0 sin alpha per G. Kita gantilah V0 sin alpha per G. Di sini juga V0 sin alpha per G. Nah, di sini nanti merupakan jadi satu persamaan. Oke? Selanjutnya kita akan lihat contoh soalnya. Sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasinya 30 derajat. Ketika benda mencapai tinggi maksimum, jarak mendatar yang ditempuh benda adalah 40/3 meter. Maka jarak mendatar yang ditempuh maka kecepatan awal benda tersebut adalah. Nah, yang ditanya adalah kecepatan awal benda. Jadi dari soal ini kita buat dulu, ya, kita selalu biasakan apa yang diketahui. Nah, kita buat diketahui. Berarti ini tadi apa? Sudut elevasi. Maka
alfa. Ini adalah 30 derajat. Oke, kemudian apa? Nah, dikatakan mencapai tinggi maksimum. Kalau mencapai tinggi maksimum, berarti VY-nya 0. Nah, waktu dia mencapai tinggi maksimum, jarak mendatar yang ditempuh benda adalah 40 akar 3. Jadi di sini kita boleh buat X, ini X waktu Y-nya maksimum. Nah, ini 40 akar 3. Jadi yang ditanya fenolnya, berapa fenolnya? Nah, dari sini kita boleh hitung. Nah, dari sini kita boleh hitung. Nah, kalau saya buat ilustrasi gambarnya dia akan seperti ini. Jadi sesuatu itu ditendang seperti ini dia. Nah, dia akan seperti ini. Nah, ini ketinggian maksimumnya. Ini Y max. Nah, yang diketahui itu ini. Ini yang 40 akar 3. Nah, dari sini kita tahu tadi untuk mencapai 40 akar 3 ini kan ada T. Ya, T tadi untuk T max, kita tahu tadi rumus untuk mencapai T max ini adalah apa tadi? Iya, fenol sin alfa per G. Ini kan? Nah, kita berangkat dari yang diketahui. Yang diketahui itu adalah ini X. Maka kita tahu X sama dengan fenol kosinus alfa dikali T max. Kan begitu. T untuk mencapai Y maksimum. Oke, dari sini X-nya adalah 40 akar 3 sama dengan fenol itu yang mau dicari kosinus 30. Oke, T max kita ganti ini fenol. Oke, kali sin 30 per G. G kalau tidak diketahui kita anggap 10 atau 9,8 supaya lebih gampang kita buat 10. Oke, dari sini kita lihat. Ini 10 kita kalikan ke sini. Kita kali silang. Berarti ini jadi 400 akar 3 sama dengan fenol kali fenol, fenol kuadrat. Cos 30 itu nilainya berapa? Waktu kita belajar vektor, kita sudah menghafalkannya. Kosinus 30 itu adalah setengah akar 3 dikali sinus 30 itu betul setengah. Nah, ini akar 3, ini akar 3 bisa kita tembak. Nah, di sini 400 sama dengan 1/4. Setengah kali setengah 1/4 fenol kuadrat. Maka ini kali silang 1600 sama dengan fenol kuadrat. Sehingga dari sini fenol adalah akar 1600. Akar 1600 adalah betul 40 meter per detik. Ini fenolnya. Demikianlah cara penyelesaiannya. Ya, ternyata tidak sesulit yang kita pikirkan, asal kita tetap ingat rumus-rumus yang akan kita gunakan dan kita tetap tahu filosofi dari gerak parabola itu adalah perpaduan gerak lurus beraturan dan gerak vertikal ke atas sehingga kita dapat menentukan rumus yang akan kita gunakan. Oke, terima kasih. Kiranya kalian dapat belajar dengan baik dan jangan lupa subscribe.